Kami satu lembaga LSM yang terakreditasi untuk melakukan pemantauan pilkada, pileg, bahkan pemilu beberapa periode sebelumnya. Saat ini kami bersama Jaga Suara, kami melakukan pemantauan pilkada di tanah Papua itu ada di 3 provinsi. Jadi kalau Papua ada 6 provinsi, 4 diantaranya itu adalah daerah otonomi baru yang baru menyelenggarakan pilkada pada periode ini. Kemudian yang kami lakukan pemantauan itu ada di Provinsi Papua, itu Provinsi Induk, kemudian di Provinsi Papua Selatan, dan di Provinsi Papua Pegunungan. Kami akan mencoba menyampaikan beberapa temuan awal. Sebenarnya kami bekerja untuk 2 hal. Pertama, untuk aplikasi Jaga Suara, dan yang kedua, kami ingin melihat berbagai aspek dari proses penyelenggaraan pilkada, baik dari kami memantaunya dari H-1, bahkan sebenarnya dari proses kampanye hingga pada saat rekapitulasi di tingkat distrik atau kecamatan di beberapa tempat, tapi juga di beberapa tempat sampai pada rekapitulasi di tingkat provinsi. Kalau kita lihat situasi di beberapa tempat atau provinsi lainnya di Indonesia tentu sangat berbeda dengan situasi di Papua. Kami mengalami banyak sekali kesulitan ketika kita menggunakan aplikasi Jaga Suara. Hal ini karena letak geografis, bahkan beberapa tempat misalnya akses internet tidak dapat dijangkau, atau ketika misalnya kami foto dan kemudian pada periode waktu berikutnya baru kami upload, tapi juga di banyak tempat ternyata hasil itu tidak ada. Nah, kalau saya coba uraikan ya beberapa hal, kami mulai dari misalnya pemungutan itu ada soal misalnya di tingkat logistik, bagaimana distribusi sebelum dan setelah hari H, dan kemudian juga misalnya soal kotak suara. Itu ada di beberapa tempat itu kotak suara itu dibuka sebelum hari H. Dan kemudian juga misalnya mereka protes dengan form C hasil, itu terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Pegunungan. Ada Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, dan Kabupaten Yalimo. Kemudian juga di beberapa tempat itu juga ada surat suara yang dirusak, tertukar, atau kemudian dibagi-bagi. Dan kemudian juga kami menemukan misalnya ada pemilih anak-anak, ada pemilih yang diarahkan, dimobilisasi, coblos ganda, hak yang dibatasi, atau bebas memilih. Bebas memilih kami mengartikan misalnya seseorang datang ke TPS, ada 2 TPS yang berdekatan, mereka tidak perlu menunjukkan pemberitahuan atau menunjukkan KTP, atau kemudian mereka di cross check datanya, tetapi dengan cepat mereka langsung bisa disuruh memilih. Oke, mau pilih di TPS yang sebelah sini atau TPS yang sebelah sana, gitu. Jadi itu yang terjadi dari beberapa temuan kami. Kemudian juga kami secara khusus itu melakukan pemantauan di Papua Pegunungan. Papua Pegunungan itu 6 diantaranya menggunakan sistem noken. Jadi hanya 2 saja yang tidak menggunakan sistem noken, yaitu Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo. Kebetulan kami tidak memantau di Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yalimo. Tapi berkaca pada periode pemantauan sebelumnya, meskipun dibilang tidak menggunakan sistem noken, faktanya ada sistem noken. Tapi untuk kali ini kami tidak melihat temuan secara langsung karena kami tidak mendampingi. Nah, tetapi di Jayawijaya misalnya, di Tolikara misalnya, kami menemukan adanya praktek sistem noken yang cenderung tidak sesuai dengan aturan. Sebenarnya KPU sudah membuat PKPU untuk mengenai sistem noken, PKPU 25 tahun 2023. Namun prakteknya tidak sesuai dengan apa yang ada di PKPU ya. Misalnya
Kalau dibilang kesepakatan dalam sistem noken, itu kesepakatannya mulai kapan? Apakah kesepakatannya misalnya ketika kampanye? Karena ada paslon yang mengatakan pada kami bahwa pada saat kampanye kemarin kami sudah bersepakat tentang sistem noken. Jadi suara akan dibungkus semua untuk kami, begitu bahasa seorang paslon. Tapi juga KPU menegaskan bahwa kesepakatan itu harus terjadi pada saat hari pencoblosan. Tetapi kita tahu bahwa mekanisme adat di sana tentu saja kesepakatan itu cenderung terjadi sebelum hari pencoblosan. Di sistem noken itu juga misalnya dikenal dengan keterwakilan. Jadi seseorang dalam satu keluarga dia boleh menggunakan sistem noken, melakukan pemilihan di TPS meskipun dia masih anak di bawah umur. Karena mereka mengatakan bahwa ini sistem noken, jadi satu keluarga siapapun dia bisa. Nah, karena itu di beberapa TPS yang menggunakan sistem noken, kami menemukan anak-anak juga melakukan ikut dalam ruang TPS ya, memasukkan surat suara ke dalam noken. Jadi kalau sistem noken itu 100% surat suara itu habis terpakai. Kalau di beberapa tempat yang tidak menggunakan sistem noken, dari pantauan kami, ya 40-60% lah. Tidak mencapai 70%, walaupun KPU menargetkan lebih dari 70%. Tapi kalau sistem noken, maka partisipasi pemilih menjadi 100%. Kemudian di tingkat penghitungan, yang dapat kami catat beberapa hal, kami sampaikan bahwa penghitungan tidak menggunakan C plano. Di banyak tempat di pegunungan, mereka menggunakan kotak suara sebagai pengganti C plano. Mereka buka itu karton kotak suara dan mereka menulisnya di situ. Nah, kalau ditanya kenapa terus di situ, mereka akan katakan bahwa akan dipindahkan ke C plano. Tapi sebagian besar itu tulisan itu disalin di catatan-catatan dari petugas KPPS, dari saksi, dan kemudian mereka berdebat angkanya di tingkat distrik atau di tingkat kecamatan. Jadi C plano itu tidak dipakai. Kami bahkan menemukan di beberapa tempat, misalnya C plano itu tiba-tiba ada di tanah, rusak, di beberapa tempat ada C plano juga yang dibakar gitu. Dan bahkan misalnya satu tempat C planonya udah mereka terima sebelumnya, tapi kemudian besoknya ada lagi C plano yang datang gitu, dan mereka bilang oke, kalau begitu C plano yang kemarin kita bakar, kita pakai C plano yang ini. Nah, berikutnya juga kami menemukan tidak mendapatkan akses ya untuk mendapatkan C hasil itu. Bahkan ada ancaman, kami dianggap sebagai bagian dari pelaku jual beli suara. Kemudian ada C hasil yang berubah di D hasil. Berita media yang ramai kan kita dapat pantau misalnya di Pil Bupati Jaya Wijaya ada 4 paslon, kemudian paslon 1 dan 3 di tingkat distrik menyerahkan suaranya ke paslon 2. Nah, itu terjadi di beberapa distrik di Kabupaten Jaya Wijaya dari pantauan kami. Jadi meskipun saksi dari paslon 4 mengatakan bahwa ini ada video, bahwa ada foto bahwa di TPS itu suara 1 dan suara paslon 3 itu ada gitu. Tapi mereka mengatakan bahwa kami sepakat di tingkat distrik di antara para tokoh adat, terutama kepala-kepala suku, bahwa suaranya harus dikasih ke paslon nomor 2. Jadi itu terjadi perdebatan di tingkat distrik. Nah, kalau ada perbedaan jumlah suara DPT dan surat suara itu tidak hanya terjadi di kota-kota jauh seperti daerah kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, tapi di kota Jayapura pun ada di beberapa TPS. Misalnya surat suaranya 500 lebih
DPT-nya 250-an. Nah, kemudian juga silakan surat suara, surat suara, C hasil, kotak suara itu ada yang dibawa lari, ada yang dirusak, ada yang dibakar. Terus juga yang paling rawan adalah konflik antar pendukung. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa memantau bahwa di Papua ini ada keran, penganiayaan dengan jalan dan lain-lain sebagainya karena terkait dengan pilkada. Coba izin ya slide-slide di atas. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat ini ini kotak suara yang dibuka ya, dijadikan sebagai C hasil, menulis C hasil. Ini tempatnya tidak lebih dari 1 jam, kurang lebih dari ibu kota Kabupaten Jayawijaya. Jadi tidak jauh dari kota, tapi ini terjadi di banyak tempat sebenarnya dan berulang. Coba lihat slide sebelumnya, Mas. Pak, coba di apa? Ya, ini kalau kita bisa lihat di sebelah kiri adalah TPS model noken. Jadi sehari sebelumnya kalau kita lihat itu hanya kayu-kayu yang digabungkan, dihubungkan dengan tali rafia. Ini kiri itu tanggal 26 waktu saya dan teman-teman pemantau mengunjungi beberapa TPS. Kami dari 3 provinsi di 10 titik itu ada sekitar 90 orang pemantau. Nah, yang kanan ini kita bisa lihat sebelah kanan dari foto kanan ini, sebelah kanan ini ada sekelompok orang yang itu adalah noken, ada yang memegang noken, saksi-saksi, kemudian ada di belakangnya adalah tim suksesnya begitu. Kemudian yang sebelah kiri, kelompok sebelah kiri yang berkerumun ini adalah KPPS. Jadi ada surat suara yang lebih sisa, kemudian mereka bersepakat, mereka mengatur secara terbuka itu akan diserahkan berapa kepada setiap paslon. Jadi kalau di masyarakat pegunungan, masyarakat lembah itu kan terkenal dengan strateginya terbuka ya. Kalau dia memilih orang, dia tunjukkan dengan noken. Kalau dia mau perang, dia bilang dia perang gitu. Jadi cara membaginya pun mereka secara terbuka gini. Mereka rembuk sama-sama, kemudian mereka bilang oke, kita bagi paslon 1 berapa, 2 berapa, 3, 4 berapa. Dan ini terjadi hampir di semua tempat menggunakan sistem noken ketika pemilih sudah selesai dan surat suara masih banyak. Coba slide berikutnya, kita bisa lihat distribusi surat suara. Satu lagi, bukan lagi di atas. Ini ketika, ya, ini dulu boleh. Ini distribusi surat suara. Kita bisa lihat di foto kiri, ini adalah speedboat. Mungkin ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Untuk pergi ke tempat-tempat jauh. Bisa 3 jam sampai 8 jam. Dan ini bisa di antara sungai yang deras tapi juga laut yang terbuka. Dan tantangannya luar biasa, keganasan alamnya. Dan mereka bawa untuk distribusi ke tempat-tempat yang tadi distrik-distrik jauh, kampung-kampung jauh. Dan kanan ini heli, kita bisa lihat juga heli juga ini ke tempat-tempat yang tidak bisa tentu saja pakai kendaraan darat ataupun speed. Heli ini kecil, jadi paling banyak mungkin bisa dapat hanya 3 atau 4 TPS. Jadi kalau distriknya ada 3 distrik jauh seperti di daerah Mambramo-Raya. Ini foto di Mambramo-Raya, salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Nah, helinya itu bisa berhari-hari mendistribusikan logistik pergi dan logistik kembali. Jadi ini hanya bisa menampung 4 atau 5 kotak suara. Slide berikutnya. Foto-foto berikutnya, Pak. Ya, ini saya ingin menggambarkan bahwa ini di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara, yang sebelah kanan ini adalah kantor distrik dan massa yang berkumpul, ini ada 36 TPS di sini. Massa mengatakan bahwa keseluruhannya sistem noken, nggak boleh dibawa. Kemudian jadi mereka mereka melarang untuk membawa kotak suara. Ini di hari H.
jadi sempat tertunda sampai sore sehingga ada negosiasi. Gambar kirinya kita bisa lihat ada PJ Bupati, ada Kapolres, ada Dandim bicara sama pendukung paslon 4. Ini yang melarang keluar paslon 4. Paslon 4 bilang bahwa semuanya harus dibuat sistem noken. Berdebat, bernegosiasi cukup lama sehingga sore hari baru didistribusikan, dan di tempat ini memang paslon 4 menang secara mutlak. Baik teman-teman, Pak Hadar dan teman-teman semuanya yang saya hormati, para narasumber dan teman-teman yang mengikuti baik di Zoom maupun di YouTube, saya pikir itu catatan dari kami. Ini kami baru mengumpulkan data-data awal. Kami berharap dalam waktu awal tahun kami akan mengeluarkan dalam bentuk laporan yang lebih lengkap. Adapun beberapa yang jaga suara kami sudah upload. Itu dari kami. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.